OJK dan Kominfo sepakat nih, mereka akan melakukan hal yang terbaik untuk bersinergi antara sistem informasi antara keduanya dan juga perlindungan data pribadi para nasabah pinjol. Jadi, dengan berita baik ini tentu saja kita harus sedikit lebih tenang karena data-data pribadi kita tidak akan seenaknya seperti dulu untuk disalahgunakan dan juga tidak akan bisa dibilang tidak akan sia-sia gitu teman-teman. Karena apa? Karena kalau sistem informasi antara pemerintahan dan antara instansi itu udah klop, udah sinkron, itu harusnya akan lebih aman buat kita semua. Nah, gimana nih nasib orang-orang yang gagal bayar dan telat bayar? Ada kerugian dan juga ada keuntungan di sini. Kita akan ngomong kerugiannya dulu deh jika semua data tersinkronisasi. Kerugiannya adalah teman-teman akan kesulitan lagi nih kalau misalnya ada tanggungan utang, nominalnya terlalu gede, nggak usah ngomong galbe dulu deh. Kalian masih ada utang yang berjalan yang teman-teman masih bisa bayar pun, ini kemungkinan akan mempersulit teman-teman untuk pinjam lagi di tempat yang lain. Kenapa? Karena akan dinilai nih kemampuan teman-teman untuk mencicil, untuk membayar kedua utang tersebut, mau utang yang lama ditambah utang yang baru, apakah masih bisa kalian, istilahnya? Masih bisa kalian penuhi atau tidak. Nah, kalau teman-teman utangnya kegedean dan kelebihan, nah ini tentu saja akan di-reject. Itu adalah salah satu kekurangannya. Tapi kelebihannya di sini, kita akan jauh lebih tenang jauh lebih secure gitu loh, merasa lebih data-data kita itu merasa lebih terjaga. Ya, walaupun di internet ini tidak ada yang 100% aman. Tapi setidaknya kita udah tahu mereka udah saling sinkronisasi, jadi oknum-oknum pinjol itu tidak bisa berbuat dalam tanda kutip curang atau culas terhadap nasabah yang gagal bayar. Dan ancaman-ancaman sebar data dan lain sebagainya itu sudah mungkin tidak akan berimbas dan berefek lagi kepada nasabah yang gagal bayar sampai saat ini. Karena datanya semakin dilindungi, semakin gampang terdeteksi dan lain sebagainya. Tentu saja untuk penyebaran data, Kominfo pasti mempunyai tanggung jawab di sana. Nah, yang paling marak terjadi adalah ulah para oknum-oknum pinjol yang tidak bertanggung jawab. Nah, disinilah peranan OJK dan Kominfo kalau mereka pengen bersinergi lebih baik lagi, ini akan menjadi sebuah keuntungan yang luar biasa buat kita semua teman-teman. Harapan kita segera terrealisasi meskipun ini tuh sebenarnya kickstart-nya itu udah wacana itu sejak 2023 dan di akhir 2023 udah mulai ada perkembangan dan harapan kita semua di tahun 2024 ini sudah semakin kenceng nih aturan-aturan yang berlaku. Sudah semakin sinkronisasi nih segala sistem-sistem yang ada. Jadi teman-teman udah nggak perlu lagi khawatir KTP-nya disalahgunakan di sinilah, di sinilah, di sinilah. Nanti akan bisa terlacak teman-teman. Amin lah teman-teman Mudah-mudahan sistemnya benar-benar sebagus itu. Kita hanya bisa berdoa semoga tidak ada masyarakat atau orang-orang lain lagi di luar sana yang dirugikan karena hal ini. Masalah utang auto lunas gimana? Akan ada kemungkinan terjadi Kenapa? Karena kita tinggal menunggu aja. Masalah gagal bayar, masalah telat bayar, semakin sinkron sistemnya, semakin kelacak cepet data-data orang-orang yang gagal bayar. Kenapa? Kok OJK ini butuh data-data orang yang gagal bayar itu buat ngecek performa dari pinjolnya. Nah, mungkin kalau dulu-dulu pinjol masih bisa nih mungkin ngakal-ngakalin, oh ini dilaporkannya nanti-nanti nih, oh ini dilunaskan aja dan lain sebagainya, oh ini kayaknya kelamaan nih. Nah itu mungkin masih butuh waktu yang lama. Nah kalau sekarang udah kalau datanya tersinkron, itu bukannya sesuatu yang luar biasa tuh. Jadi orang-orang yang memang udah tidak bisa membayar hutang lagi, kemungkinan akan lebih cepat dibantu dalam tanda kutip pemutihan hutangnya. Karena datanya udah real time, nggak bisa dipilah-pilah lagi, nggak bisa. Kalau sekarang kan setahu saya ada aturan yang mengatur sebulan sekali minimal harus kirim data gitu ya. Nah, kalau real time kan nggak perlu kirim-kirim lagi harusnya. Semuanya udah tersinkronisasi, tinggal lebih cepat aja untuk olahnya. Tapi itu semua tergantung dari pihak OJK juga apakah mau menjadikan masalah ini sebagai prioritas atau tidak. Tapi doa kita terkait masalah sistem biar bisa segera terlaksana lah biar kita semua bisa hidup lebih tenang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.